Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 240/6 Sungai Sahut 1 atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Pengajar Praktek Kabupaten Merangin, Bapak Maman Suryaman, SPD GR. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 240/Sungai Sahut 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangannya lah yang membawa kita dari alam jahiliyah, alam yang penuh dengan kebodohan, menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Semoga di akhirnya kelak kita mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Untuk kegiatan pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Maman Suryaman, pengajar praktek Kabupaten Merangin. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada acara pendampingan individu kedua. Saya juga berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru semua atas dorongan, nasihatnya, bantuannya, partisipasinya dalam pendidikan saya sebagai calon guru penggerak yang sedang saya jalani. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu guru hebat pada pagi hari ini. Apa kabarnya pada hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baiklah Bapak Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang hari ini akan diwakilkan yaitu kepada Bapak Dasikun. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Maman SPDGR selaku pengajar praktek Kabupaten Merangin, yang juga itu sebagai pengajar di SMA Negeri Panganan. Selanjutnya kepada Bapak Ibu guru Dewan Guru SD 240 yang saya hormati. Pertama dan utama sekali, mari bersama-sama puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa dan selalu memberikan kenikmatan, rahmatan, taufik serta hidayahnya, sehingga karena karunia dan ridhonya pada pagi hari menjelang siang kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat melaksanakan yaitu pertemuan di kelas ini dalam rangka yaitu telepon ataupun silaturahmi ataupun saling tukar pemikiran tadi Pak. Oleh karena itu saya selaku mewakili Pak Kepala Sekolah SD 240 yang pada hari ini kami sampaikan bahwa Bapak Kepala Sekolah Bapak Agus Bento SPDGR kebetulan ada acara sehingga tidak dapat yaitu menghadiri acara ini secara langsung, kepada juga kepada Bapak Maman. Jadi mohon maaf karena semuanya itu sudah tugas masing-masing. Namun demikian kami selaku mewakili Kepala Sekolah SD 240 ini yang pertama yang mengucapkan selamat datang kepada Bapak Maman SPDGR yang sekaligus pada Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, terutama Bapak Maman SPDGR yang mungkin nanti akan menyampaikan hal-hal yang sehubungan dengan pengajar praktek Kabupaten Merangin yang
sini Pak Maman, pendidikan calon guru praktek angkatan ke-10 kemarin, terutama kepada Ibu Desi Koridor SPDGR telah menyampaikan dan telah praktek juga di ruangan ini, yaitu melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dengan peserta beberapa bapak ibu guru dewan guru juga mengikuti kehadirannya. Saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih. Banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat kami terima, baik kita sendiri ataupun oleh bapak ibu yang lain. Tentunya dalam hal ini saya selaku kepala sekolah mengucapkan ribuan terima kasih, terutama kepada Bapak pengajar praktek kebetulan lagi itu Bapak Maman SPDGR yang mungkin telah sudi untuk membimbing, mengantisipasi, membantu ataupun mungkin memberikan pengarahan terutama kepada saudara Desi Koridor SPDGR ini, sehingga nantinya dapat bermanfaat tentunya pada yang berkaitan dengan guru udara. Untuk selanjutnya nanti mungkin barangkali dalam penyambutan kami atas nama kepala sekolah dan seluruh dewan guru yang mungkin dalam artian kemarin sudah hadir, namun kok seperti ini Pak ya, kok mungkin dibilang Pak ya acuh tak acuh, bukan waktu itu Pak. Kebetulan hari ini pun juga masih ada kegiatan ujian, maka sebagian juga hadir di sini dan sebagian ada yang mengawas, atau mungkin barangkali mungkin kemarin sudah hadir. Itu bukan berarti saya tidak menghormati kehadiran Bapak, namun justru dengan kehadiran Bapak satu-satunya ini yang mungkin telah dipraktekkan pada Ibu Desi juga cukup bagus gambarannya untuk berkaitan dengan guru penggerak ini. Namanya mungkin semakin apa Pak ya, zaman makin maju semakin modern, namanya terus seperti ini pun yang saya pribadi dengan kurun waktu kurang lebih 37 tahun itu belum ada kan gitu. Jadi alhamdulillah sehingga Bapak Agus, Ibu Desi menampilkan di depan ini, saya mendengarkan itu cukup baik sekali demi kemajuan terutama di bidang pendidikan. Mungkin nanti yang langsung di mungkin TK, SD, SMP, SMA namanya cukup menambah ilmu baik di dalam guru mempraktekkan sehari-hari di dalam kelas maupun di luar kelas, bahkan mungkin di masyarakat. Dan demikian kami akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Bapak Ibu guru yang telah sudi ikut mendukung atau memberikan support kepada guru-guru penggerak kami di sini. Bapak Agus, Bu Desi, teman yang lainnya nanti bisa menyusul. Itu hanya tiada lain adalah untuk memajukan pendidikan di sini. Kurasa itu Pak yang dapat sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf mungkin di dalam menyambut kehadiran Bapak ini ada yang kurang berkenan di hati sampai dari Bapak, baik di bidang apapun Pak, atau mungkin baik di dalam kantor dan sejak kemarin dalam kelas, atau mungkin yang mungkin tempat kurang mengenai apa yang dikehendaki oleh Bapak Maman. Sekali lagi kami mewakili kepala sekolah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan dapat meresmikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dasikun SPDSD yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari pengajar praktek Kabupaten Merangin, Bapak Maman Suryaman SPDGR. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim wa ala alihi rasulillahi ajma'in.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang di sini diwakili oleh Bapak Dasikun. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 240 Sungai Sahut. Dan juga yang saya hormati sekaligus saya banggakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Merangin, Ibu Desi Koridatul. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada alam suatu apapun juga. Salawat beri salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita selalu nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Izin Bapak Kepala Sekolah Pak Dasikun dan Bapak Ibu Majelis Guru, perkenalkan di sini saya nama Muhammad Suryaman. Unit kerja saya di SMA Negeri 8 Merangin. Saya selaku pengajar praktek CGP Angkatan 10 Kabupaten Merangin, dan saya juga CGP Angkatan 5 Kabupaten Merangin. Jadi serempak dengan Pak Agus. Sedikit cerita saja Bapak Ibu ya. Kenapa saya kemarin mengikuti pengajar praktek? Karena ingin menambah kompetensi saya sebagai Bapak Ibu. Karena saya dulu dengan guru saya dan dosen saya menyatakan kalau kita ingin menjadi guru, kita harus tanpa henti-hentinya selalu belajar. Karena kalau kita tidak mau belajar, statusnya hanya nyaman di zonasi itu, sampai kapanpun kita tidak akan tahu namanya arti luas tentang ilmu pengetahuan. Nah, itu saya terapkan dan saya jalankan. Alhamdulillah di sekolah saya itu apa yang disampaikan oleh Pak Dasikun tadi yang masuk tingkat nasional betul sekali. Di tahun 2021 pas mau masuk pandemi itu alhamdulillah UKS tingkat nasional itu dapat juara 3. Terus Adiwiyata tahun 2023 kemarin dapat juara 1 nasional. Itu yang dikatakan kolaborasi Bapak Ibu. Nah, jadi di sini berkaitan tentang program guru penggerak, terutama di pendampingan individu 2 ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yaitu berkaitan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Visi itu merupakan sebuah cita-cita Bapak Ibu, bagaimana kita memimpikan murid yang seperti apa. Kita mengimpikan sekolah ini harus berbuat seperti apa. Nah, itulah cita-cita. Begitu juga dengan impian kita. Karena saya yakin kalau Bapak Ibu, apalagi di sini guru SD, pasti selalu bertanya kepada muridnya, apa cita-cita kamu? Tetapi apa yang disampaikan murid kelak pada saat dia sudah dewasa ternyata tidak sesuai dengan cita-citanya. Begitu juga saya Bapak Ibu. Saya dulu bercita-cita ingin menjadi tentara sebenarnya, tapi karena tinggi saya kurang, ternyata cita-cita saya tidak sampai. Dan alhamdulillah saya menjadi guru. Padahal dulu saya tidak punya keinginan untuk menjadi guru, karena menjadi guru itu berat. Tapi alhamdulillah dengan apa yang sudah saya dapatkan, cita-cita seperti ini, nah itulah menjadi motivasi untuk menjadikan misi saya itu sebagai apa dalam hal menjadi pendidik ini. Terus di sini Bapak Ibu, saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya berkaitan tentang visi prakarsa perubahan nanti, silakan Bapak Ibu mengeluarkan berkaitan unek-unek yang ingin Bapak Ibu sampaikan untuk sekolah ini, untuk murid-murid yang ada di sini. Nanti biar Ibu Desi yang sebagai penelaah berkaitan visi
Karena di sini berkaitan visi Prakasa Perubahan, pada dasarnya dalam program guru penggerak itu anak itu mempunyai dua kodrat, Bapak Ibu. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan tentang latar belakang murid. Apakah dia dari kalangan orang yang mampu, kalangan orang yang tidak mampu, dan sebagainya. Kodrat zaman itu berkaitan tentang kehidupan yang dia jalani. Kalau sering kita mendengar, bahkan saya sering sekali ditegur, kalau kita ngajar tidak keras, murid tidak akan takut. Kalau saya di sekolah, saya tidak pernah ngajar keras, Bapak Ibu. Tidak pernah namanya menghukum, ini tidak. Kalau dulu ya, waktu saya di 2012 saya seperti itu. Tetapi sekarang saya tidak, karena memang dengan guru penggerak ini luar biasa ilmu yang kita dapat. Kenapa? Kalau anak sekarang itu, kalau kita berikan dalam arti keras, dia melawannya itu luar biasa. Bahkan orang tua bisa tidak terima. Berbeda dengan dulu, Bapak Ibu. Dulu kalau kita misalkan mohon maaf nempeleng anak gitu, anaknya lapor ke orang tua, sampai rumah ditempeleng sama orang tuanya. Kalau sekarang tidak, Bapak Ibu. Nah, inilah yang dinamakan kodrat zaman. Sudah berbeda. Terus anak sekarang mungkin kalau memegang buku, membaca buku, itu dia 5 menit sudah terasa bosan. Tapi kalau memegang HP 1 hari nggak bosan, Bapak Ibu. Makanya saya di sekolah saya itu membuat literasi itu menggunakan Android, Bapak Ibu, bukan menggunakan buku. Begitu juga dengan ujian. Nah, jadi berkaitan tentang visi dan praksis ini, kita membedah berkaitan tentang apa yang kita harapkan untuk anak-anak didik kita di sekolah ini. Apakah sudah mencerminkan visi yang sekarang atau belum? Kalau sudah, kita lanjutkan. Kalau belum, apa yang harus kita rubah? Itu berkaitan tentang program guru penggerak. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, visi ini tidak wajib digunakan untuk di sekolah. Kalau seandainya sekolah itu udah bagus visinya, nggak usah. Hanya di sini bagaimana kita mempelajari tentang bagaimana kita membuat sebuah visi untuk sekolah kedepannya. Karena visi itu kalau bisa itu ya setiap 5 tahun atau 7 tahun harus ada perubahan. Saya pernah sekali datang ke sekolah itu dari tahun 2002 visinya nggak pernah berubah-ubah. Pernah itu. Jadi saya lihat visinya ingin mewujudkan sekolah yang sehat. Ini saya berpikir, masa sekolah sehat? Itu kan sudah bukan visi, saya bilang seperti itu sama kepala sekolahnya waktu itu. Lalu terus apa Pak? Harusnya ingin mewujudkan murid yang sehat. Sekolah itu nggak ada sehat, seorang kepala kan gedung. Saya bilang seperti itu. Oh iya ini visi dulu Pak. Nah, akhirnya dirubah visinya itu. Ya karena kalau kita pemilihan baik gubernur, bupati, presiden itu pasti ada visinya. Setiap 5 tahun pasti ganti visi kalau dia terpilih. Nah, jadi seperti itu. Jadi harapan saya nanti Bapak Ibu silakan berdiskusi berkaitan tentang visi dan prakasa perubahan. Kalau saya tidak salah di sini sudah Bu Desi kemarin menjabarkan visi di dalam Zoom LMS. Apakah visinya masih sama yang itu? Masih sama. Yang itu nanti dibedah Bapak Ibu kira-kira pas atau tidak visi dari apa yang disampaikan oleh Bu Desi. Kalau cocok, oke. Kalau sedangkan wah ini kurang pas, harus kita tambah. Tapi saya juga sedikit menegaskan bahwasanya visi itu jangan terlalu panjang-panjang, Bu Desi. Kemarin waktu saya PI pertama di TK itu visinya panjang banget, Bu. Saya bacanya sampai banyak yang minta ampun visinya. Saya bilang itu sama kepala sekolahnya, mohon maaf Bu, visi itu nggak boleh panjang Bu. Misi baru, wah, lihat track sampai 20 nggak apa-apa. Visi itu dikit aja, yang penting jelas. Jadi itu Bu, Bapak Ibu yang saya sampaikan berkaitan tentang kegiatan ini. Adapun yang harus
ada dalam kajian saya. Yang pertama adalah berkaitan tentang hasil visi itu, terus mengidentifikasi dari apa yang sudah Bu Desi sampaikan berkaitan visi, terus mendiskusikan dengan rekan-rekan Bapak Ibu guru, dan yang terakhir di sini adalah penutup. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Desi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan atas sambutannya Bapak Maman. Ini kita lanjut langsung aja. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memulai presentasi saya. Nanti kita akan sharing ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya bukan bermaksud menggurui atau merasa yang lebih banyak ilmunya, tetapi di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk selalu diskusi dan belajar bersama. Jadi nanti mohon masukannya Bapak Ibu ya terhadap isi yang telah saya buat. Di sini PPT yang saya buat Bapak Ibu, saya awali dengan puisi, yaitu ciptaan I.R. Soekarno, Aku Melihat Indonesia. Aku Melihat Indonesia, puisi karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai yang itu, aku mendengarlah saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Keroban, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar lagu yang merdu dari barat, bukan lagi lagu Batak yang menenangkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaku, bukan lagi pangkur palaku yang mendengarkan. Aku dengar Indonesia.
Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung berkutu menyanyi di pohon di angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berkutu, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersih-bersih, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari buku Buka dan Pemuda, halaman 26 sampai 107. Bagaimana perasaan Bapak Ibu usai mendengar pembacaan puisi tersebut, Bapak Ibu? Bu Dewi, bagaimana perasaan Ibu? Rasa terharu. Ada lagi, Bu? Udah. Bu, Bu Las, apa perasaannya? Dengan kata-kata I.R. Soekarno ya. Bu Putri? Sama Pak? Sama Pak Ikon, bagaimana perasaannya pada Sikun? Kalau kita mendengar tentang apa ya lagu, makhluk lalang, rata, dan sebagainya itu seakan-akan itu menunjukkan dan ingin persatuan kesatuan. Kita ingat selalu kita ingat Indonesia untuk menunjukkan kesatuan dan persatuan supaya semakin mantap juga. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Puisi tersebut juga menunjukkan visi Presiden pertama kita akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Dari beliau kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam dan apapun bentuknya. Visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Perlu perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten. Inilah salah satu tujuan visi, yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Bapak Ibu semua, di sini ada kalimat rumpang. Kalimat rumpang ini adalah cita-cita untuk murid kita ke depannya. Jadi kita memimpikan murid yang seperti apa untuk di masa yang akan datang. Jadi di sini saya minta tolong ke Bapak Ibu, kita diskusikan, kita isi kalimat rumpang yang ada di depan, ada 6 buah pertanyaan. Yang pertama yaitu saya memimpikan murid-murid yang titik-titik. Jadi ini sesuai pendapat dari Bapak Ibu, ya. Misalnya saya memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa, bisa yang lain. Monggo Bapak Ibu ya. Di sini saya punya kertas Bapak Ibu. Nanti apabila sudah selesai kita tempelkan di kertas karton yang sudah saya sediakan. Ini saya
sekalian membagikan yang kertas kedua ya Bapak Ibu ya, biar nanti nggak bolak-balik ya. Ini kertas kedua. Silakan Bapak Ibu, boleh dituliskan di kertasnya bahwa saya memimpikan murid-murid yang, berarti soalnya tidak usah ditulis. Saya memimpikan murid-murid yang tidak usah langsung isinya aja, misalnya kreatif, inovasi atau soalnya nggak usah ditulis apa namanya. Langsung jawab aja. Iya. Ini untuk nomor Satu dulu. satu dulu. Nah, nomor 2 nanti warna yang berbeda. Iya. Seperti itu Bapak. Iya. Mau ditampilkan contohnya? Ya kalau seandainya dari Bapak Ibu mungkin ada yang Ini yang nomor 6 ini. misalkan nanti Ada contohnya apa masing-masing. nanti ada contohnya bisa di kalau salah satu kalau ternyata juga ingin ditampilkan contohnya boleh juga. Kalau yang sudah boleh ditempelkan di depan ya Bapak Ibu, saya minta tolong. Satu dulu yang saya memimpikan murid-murid yang itu dulu. Ya, satu dulu Kak. Maka selanjutnya nanti baru soal yang kedua. Iya. Karena saya dulu tuh Satu dulu. karena contoh karena murid sering buang sampah di sembarangan, saya menginginkan murid yang apa namanya tanam kali lingkungan. Satu aja. Satu aja. Sama tadi. Sama ganti. Waktunya Iya, satu dulu. kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Sudah, Putri yang sudah boleh ditempelkan di depan dulu. Waktunya masuk kelas kepada seluruh siswa untuk segera memasuki Ini kelasnya sudah
Jadi ini cita-cita kita ya Bapak Ibu ya terhadap murid kita di masa yang akan datang. Tempelin tadi. Jadi siapa satu dari Tidak apa-apa di bawah. ini udah enggak. Tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa ada di bawah aja. Cukup nggak? Yang nomor 2 warna biru ya Bapak Ibu. Yang nomor 2 soalnya, saya percaya bahwa murid adalah titik-titik. Saya percaya bahwa murid adalah titik-titik. Yang saya berikan contoh itu anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Agak panjang ini, tapi boleh juga dengan kata-kata sendiri. Monggo Bapak Ibu. Soal yang ini aja ya. Saya percaya bahwa murid titik-titik. Soal yang kedua. Bapak Ibu sambil dinikmati dan yang telah kami sediakan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Pak Maman, Ya. Bapak Ibu yang lain. Yang sudah selesai Bapak Ibu silakan ditempelkan lagi di depan. Sudah semua Bapak Ibu soal yang nomor 2. Selanjutnya soal yang ketiga kita menggunakan warna kertas merah jambu atau pink. Pertanyaannya, di sekolah saya mengutamakan titik-titik. Silakan Bapak Ibu untuk diisi sesuai dengan perasaan Bapak Ibu atau cita-cita murid kita ke depannya seperti apa.
Silakan Bu Artika kalau sudah ditempelkan di depan. Kurang lengket. Soal yang keempat, Bapak Ibu, di kertas yang telah saya bagikan warna oranye, murid di sekolah saya sadar betul bahwa titik-titik. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa titik-titik. Soal yang kelima ya Bapak Ibu ya, di kertas warna biru. Saya dan guru lain di sekolah, saya yakin titik-titik. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin titik-titik.
Oh, yang kelima. Oh ya, aku Yang penting sudah. Muncul itu yang terakhir. Jangan. Soal yang terakhir Bapak Ibu, soal yang keenam, kalimat rumpang yang keenam yaitu saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Salah warna. Sama warna ya, nggak apa-apa. nanti ada nanti mau foto. Hijau. Mau ke Pak? Ya. Aku tadi ke Salah juga. Ambil warnanya ke sana memang ini sama ke hijau. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Salah warna. aku tadi gini. Hampir mirip dengan warna ini agak Padahal oranye. udah pakai kacamata ya. Pak Ikun ngulang nulis, Pak Ikun apa itu? Warnanya memang hampir mirip kan.
Nunggu di kantor aja, ini baru video. Suaranya Siaran langsung. masuk. Nggak apa-apa. Nanti dipotong ya. Nggak tahu. Iya, Bu Las nanti Pak. Sedang OTW jalan. Salah kertas katanya Pak. Kalau makannya tertunggit. Tertunggit-tunggit. Iya, nanti dibaca antara yang nomor 1 itu nanti mana yang sama. Nanti kan tidak perlu lagi dibahas. Misalkan itu ternyata ada yang sama, ada yang satu, ada yang sama. Kalau ada yang berbeda, terus diujikan. Nah, Ditulis nggak? Dipakai spidol ya? ya nanti kan dimasukkan notulen gitu. Sudah dimasukkan notulennya itu. Karena nanti saya bisa minta tagihannya. Untuk tagihan hari ini saya minta itu. Kertas biasa gitu ya? Ya, terus sekian adalah daftar hasil sama notulennya. Nah, notulen itu nanti menentukan rincian hasilnya itu apa. Sudah semua ya Bapak Ibu ya? Berarti kita langsung baca yang di Pak ya? Baiklah Bapak Ibu, di sini kita tadi telah mengisi kalimat terumpang, di mana kalimat terumpang ini akan menjadi cita-cita kita untuk murid kita di masa yang akan datang. Kalimat terumpang yang pertama yaitu saya memimpikan murid-murid yang, ini jawaban yang pertama, saya menginginkan siswa yang religius karena dengan adanya jiwa yang religius, siswa bisa menempatkan diri di mana saja. Jawaban yang kedua, memiliki rasa semangat dalam menuntut ilmu dan memiliki rasa sopan santun terhadap guru. Jawaban yang ketiga, menghormati bapak ibu guru, berbudi luhur, peduli terhadap lingkungan sekolah, dan mempunyai rasa toleransi kepada sesama teman. Jawaban yang keempat, kreatif dan berakhlak mulia. Jawaban yang kelima, saya memimpikan murid yang berakhlak mulia, berbudi pekerti baik, dan memiliki kesadaran akan cinta tanah air. Jawaban yang terakhir, cerdas dan mampu menguasai ilmu kemajuan teknologi yang sesuai zaman sekarang. Selanjutnya Pak. Setuju nggak gitu? Ya kan intinya kan dari yang pertama tadi saya memberikan murid yang seperti itu. Berarti kan nanti dirangkum ke dalam visinya itu kan apa kira-kira kan? Terus misalkan di situ memberikan murid yang toleransi. Berarti kan di sini kan tidak hanya Muslim aja misalkan, atau tidak hanya Jawa saja misalkan. Nah itu dirangkum dalam misi kira-kira apa yang masuk. Tadi di situ ada religius, berarti bisa nanti dimasukkan ke dalam visinya itu yang pertama religius. Kan seperti itu. Bahkan visinya pendek, betul? Visinya panjang, betul? Ya visi, ini kan Visi ini berakhlak Visi. mulia. visi yang Yang pendek. Ya, betul. Benar, Pak? Jadi kita simpulkan gitu Pak, yang pertama apa gitu? Nah, yang pertama. Iya Bapak Ibu, mari kita simpulkan yang pertama apa? Berakhlak mulia. Nah. Berakhlak mulia. Bu Las, tolong dicatat ya Bu Las. Berakhlak mulia kan mas toleransi tadi. Ah. Budi luhur, Betul. kan? Itu sudah religius juga. Karena religius, ya. berakhlak mulia kan. Benar Bu. Apalagi Bapak Ibu, berarti satu itu apa lanjut ke soal yang nomor 2? Terus ada yang terakhir itu tentang teknologi. Oh iya. Jadi itu nanti dibuat di bawahnya itu adalah teknologi. Nanti tinggal disatukan aja berkaitan apa yang Bapak Ibu jabarkan di sini disatukan menjadi sebuah visi yang tidak begitu panjang. Teknologi yang sesuai zaman sekarang tadi ada itu ya. Berarti iptek aja Pak. Betul. Oh iya. Lupa kalimat. Iptek Bu Las. Masih tinggal nyambung aja kan. Ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi kan ada orang dia. Ada lagi Bapak Ibu yang soal yang pertama yang belum masuk kira-kira? Religius tadi sudah, Teks sudah ya. sopan santun tadi Masukkan masuk ya, berbudi luhur masuk kan? Akhlak mulia nggak masuk berbudi luhur. Nah, kreatif dan berakhlak mulia tadi ada Mulia itu sudah. sama dengan akhlak
saja kreatif, masuk kreatif. Tapi ya kita hindari yang baik tidak baik dulu. Kita hindari. Ya enggak, itu kan ini yang baik Pak. Tidak baik. Kreatif. Kreatif. Ya itu loh tulisannya itu loh. Inovatif, Ya. kreatif. Ya. Itu boleh ditulis dulu, nanti baru dijabarkan mana yang sama, dijadikan satu. Nah setelah itu nanti baru ketemu kalimat dari untuk isinya. Lanjut yang kedua. Yang pertama tadi sudah ada tadi. Yang pertama tadi apa yang Berakhlak mulia, Mulia. mulia dan mempunyai etika yang tinggi. nah tadi dua itu. Sama itu loh Pak, lingkungan itu loh Pak. Nah, itu. Nah, Cinta lingkungan. cinta lingkungan. Oke. Cinta lingkungan apanya? Ya kan tiga aja itu. Cinta lingkungan. Yang kreatif tadi nggak jadi kreatif. Bapak Ibu yang kreatif dimasukkan atau tidak? Kreatif. Ada ini kreatif dan berakhlak mulia yang jawaban nomor 4. Kreatif masuk dulu. Masukkan dulu. Dan kreatifnya. Setuju ini Bapak Ibu? Mau tambahan Pak Ikon, Pak Arya? Sudah, kita lanjut yang kedua ya Pak ya. Pertanyaan yang kedua yaitu saya percaya bahwa murid, di sini jawabannya yang pertama memiliki bakat yang berbeda-beda yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakter siswa. Jawaban yang kedua, saya percaya bahwa setiap murid memiliki kemampuan yang masing-masing dan memiliki sifat yang berbeda. Jawaban yang ketiga, murid yang religius bisa untuk menahan diri dalam berbuat perbuatan tercela karena dia berasa selalu merasa ada yang mengawasinya dalam keadaan apapun. Jawaban yang keempat, saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jawaban yang kelima, memiliki karakter yang berbeda-beda, gerak-gerik, tingkah laku, sopan santun, tutur kata. Guru dituntun harus beradaptasi dan mengajar. Jawaban yang terakhir, memiliki kepribadian dan keunikan masing-masing untuk menunjang kepribadian siswa. Bagaimana Bapak Ibu? Kita simpulkan mana yang akan kita ambil? Karakter, Kak. Karakter. Karakter. Mempunyai karakter yang berbeda. Memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, karakter. Bakat. Bakat yang berbeda-beda. Ada lagi? Karakter, bakat, beda Pak Ikut, karakter. Bu Tika, Bu Putri. Bakat, beda atau kalau karakter? Memiliki karakter yang berbeda, bakat yang berbeda-beda, Sehingga dia kepribadian ya. Nanti Pak, ini masih poinnya. Poinnya. Nanti poinnya. pelakanya nanti. Ya, Nanti, tulis. nanti prakteknya nanti Ada visi, apa ada yang misi. visi Bu Desi yang ada di situ yang berkarakter berbeda mau. dibuka nanti visi Bu Desi. Nah nanti dengan apa yang itu kira-kira sudah sesuai atau belum? Nanti kalau belum sesuai nanti ibu memberikan masukan ini berapa. Karakter, bakat, Yang diberi yang berbeda-beda. Keunikan itu tuh karakter. Ya itu dalam komunikasi. Keunikan yang berbeda tadi kan. Ini kan Yo. berbeda-beda. Misalnya Pak itu karakter berbeda gak karakternya? Ya. Bakatnya berbeda juga. Pak Iko nih sebentar lagi mau ini Pak, mau Ya, purna. Hebat semangatnya Bu Dewi juga membimbing kami semua. Tahun ini Bapak Kepala Sekolah, tahun besok Pak Iya. Hasibur. 2 tahun lagi saya. Dewi. Enggak habis. Sudah Bu Las? Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan yang ketiga yaitu di sekolah saya mengutamakan titik-titik. Jawaban dari Bapak Ibu yang pertama, di sekolah saya mengutamakan bagaimana cara saya sebagai seorang pendidik untuk bisa mendidik serta menggali bakat dan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik yang berbeda-beda. Jawaban yang kedua, mengajar siswa dan melaksanakan kewajiban di jam sekolah. Jawaban yang ketiga, saya di sekolah mengutamakan pembelajaran kepada siswa. Jawaban yang keempat, pembelajaran karakter. Yang kelima, murid yang berakhlak yang baik.
sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu. Karena untuk akhlak sekarang ini sudah sangat lemah, baik di kalangan keluarga maupun di masyarakat. Jawaban yang terakhir, pembelajaran yang memaksimalkan untuk menunjang kecerdasan siswa, membimbing di setiap pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu? Mana yang kita ambil? Potensi Pembelajaran berkarakter Pak. Ya, ada Pak pembelajaran berkarakter kan? Karakternya nggak di atas tadi. Karakter sudah Ada. berarti yang belum ya Bu ya? Potensi sama apa ya? Pengembangan bakat dan minat. Pengembangan bakat dan minat. Pengembangan bakat dan minat, Ya. potensi tadi ya. Iya. Ada lagi? Pengembangan bakat dan minat. Cukup Bapak Ibu? Ya. Sudah bulas? Kita lanjutkan soal yang keempat. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa jawaban dari Bapak Ibu yaitu yang pertama, bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berakhlak mulia, cerdas, dan dapat menjadi pribadi yang baik sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jawaban yang kedua, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan kelak dapat berguna di kemudian hari. Jawaban yang ketiga, pendidikan sangat diperlukan untuk masa depan yang lebih baik. Jawaban yang keempat, murid saya di sekolah sadar akan kebutuhan mereka dalam menuntut ilmu dan mengembangkan bakat yang dimiliki oleh siswa. Jawaban yang kelima, berakhlak mulia merupakan contoh untuk mencapai kesuksesan yang akan datang. Jawaban yang terakhir, murid ada yang cerdas, ada yang bodoh, ada yang nakal, dan lain-lain. Anak orang kaya, anak orang miskin. Silakan Bapak Ibu kita rumuskan mana yang mau kita ambil. Murid di sekolah saya sadar Sadar bahwa betul bahwa dirinya dididik. dididik dan dianu tadi. Bahwa dirinya belajar dan dididik Ya. untuk menjadi insan yang berakhlak mulia. Ya. Pentingnya pendidikan berarti intinya. Bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berakhlak mulia. Kan nyambung yang depan. Ini ada cerdas juga, mau dimasukkan cerdas? Pentingnya pendidikan untuk yang masa akan datang. Ya, ada tadi juga itu tadi. nanti berkaitan dengan yang pertama tadi. Ya tadi untuk berakhlak mulia tadi pendidikan yang apa tadi? Dia tuh dididik untuk menjadi insan yang berakhlak mulia. Ya. Finansial tadi. Cerdas. Di sini ada tadi bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berakhlak mulia, cerdas, dan dapat menjadi pribadi yang baik. Mau ditambahkan lagi Bapak Ibu? Cukup? Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima, yaitu saya dan guru lain di sekolah saya yakin. Jawaban dari Bapak Ibu adalah yang pertama, saya dan guru lain yakin dapat menuntun dan membimbing murid. Jawaban yang kedua, bisa bekerja sama untuk memajukan sekolah dan menunjang sistem pembelajaran di sekolah. Jawaban yang ketiga, saling memahami satu visi, satu misi yang sama, diharapkan bersatu untuk memajukan sekolah. Jawaban yang keempat, saya dan guru lain di sekolah yakin untuk mengembangkan potensi murid saya secara optimal, aktif, kreatif, inovatif, dan berpihak kepada murid untuk menciptakan merdeka belajar. Jawaban selanjutnya, dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan karakter dan bakat peserta didik. Jawaban yang terakhir, bisa membentuk karakter religius anak di sekolah dan di lingkungan masyarakat karena pendidikan di sekolah sangat berperan aktif untuk siswa. Bagaimana Bapak Ibu? Yang mana yang akan kita ambil untuk soal nomor 5? Membentuk siswa yang juga tidak
bisa bekerja sama untuk memajukan sekolah, itu Pak Ikut? Ya, memajukan sekolah dalam apa? Itu kan kalau harusnya anu kan? Tidak, itu kan sesama guru maksudnya. Iya, Saya dan guru lain di sekolah saya yakin dapat memajukan sekolah itu maksudnya kalau ini maksudnya poinnya itu apa gitu loh. Di sini saya dan guru lain yakin dapat menuntun dan membimbing murid. Nah, Ini memahami satu visi dan satu misi yang sama, mengembangkan potensi murid saya secara optimal, terus dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan bakat peserta didik. Yang selanjutnya bisa membentuk karakter religius anak di sekolah. membentuk karakter, Mana yang mau kita ambil? membentuk karakter dan nyambung karakter. Membentuk karakter religius ya. Bagaimana Bapak Ibu? Membentuk karakter peran, karakter yang berbeda-beda. Ayo, Religius. Karakter yang bagus kan. karakter yang dapat membentuk karakter sesuai dengan tadi. Karakter masing-masing, karakter yang bagus maksudnya. Ya, iya toh, Pak. Karakter kan berbeda, tapi kita membentuknya karakternya yang apa? Religius misalnya. Ya begitu Pak. Dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan karakter dan bakat peserta didik. Bagaimana? Tuh kan, ini karakter sesuai dengan bakatnya. dan sesuai bakat. Ya, dan sesuai bakatnya. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Untuk karakter dulu sesuai dengan bakat. Dia tuh bakatnya beda-beda. Suka ini. Ya, itu karakter yang bagus. Yang bagus ya pasti masa di situ membentuk karakter yang bagus. Ya kan pasti karakter itu kita tujuannya Iya, bagus. sesuai karakter anak masing-masing lah, harus hati-hati gitu. Karakter masing-masing apa? Anak beda-beda karakternya ini. Membentuk karakter siswa sesuai dengan bakat. Bakat. Nah, bakat anak tuh ini yang suka nge-pop, ini Setuju Pak Ikut? Ada tambahan? Pak Arya? Udah. Lanjut kita Bapak Ibu. Oke, pertanyaan yang terakhir. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa, jawaban dari Bapak Ibu yang pertama, saya dan guru lain paham bahwa setiap siswa memiliki kemampuan dan karakter masing-masing. Jawaban yang kedua, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing satu sama lain. Yang ketiga, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk bisa menuntun dan membimbing murid di sekolah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jawaban yang keempat, kemampuan yang berbeda-beda dan berkarakter juga berbeda, namun memiliki visi dan misi di sekolah yang sama. Jawaban yang kelima, sistem pendidikan di sekolah sangat diperlukan anak. Guru memberikan pembelajaran sesuai kurikulum dan setiap guru mengerti setiap karakter siswa-siswi. Jawaban yang terakhir, bahwa setiap anak itu perhatian dan karakternya berbeda-beda sehingga pendekatannya juga dengan cara dan teori yang berbeda. Bagaimana Bapak Ibu, poin mana yang akan kita ambil atau kita simpulkan? Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap individu mempunyai karakter yang berbeda, jadi pembelajarannya harus diberikan dengan cara yang berbeda ya Bu ya, atau pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya Bu Las ya. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Iya, betul. Ditekankan kepada siswa. Ah. Meskipun gurunya Berpusat pada peserta didik gitu ya Pak Ikut ya. sesuai dengan kebutuhan peserta didik. ya, meskipun gurunya berbeda-beda, tapi memiliki satu tujuan yang sama, memajukan ke siswa tadi. Betul. Karena kalimatnya dibuat tadi yang bagus. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Apa belas? Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Setuju Bapak Ibu? Ada tambahan? Sudah? Selanjutnya Pak, bagaimana? Disimpulkan tadi Pak. Disimpulkan dari apa yang sudah Bapak Ibu jabarkan berkaitan tentang kalimat umpamanya. Jadi kan kalian sudah membuat contoh
yang visi yang Ibu Desi buat sesuai nggak dengan apa yang Bapak Ibu inginkan gitu loh. Karena saya ambil lagi itu. Nah, iya. Kalau saya, oh ini masih kurang, oh ini nggak ada, boleh ditambah. Kalau ininya, oh ininya udah cukup, oh berarti udah pas. Nah, gitu. Itu kan tadi kita gurunya kita berbeda-beda, perannya berbeda-beda. Tapi kalau sini sudah masuk kurikulum 3, kurikulum 3. Yang baru yang pakai kanan belum. Kelas 3 belum. Memang belum semua tahun. Baru ini kan. Baru tadi tahun Iya, tahun ini. itu kan memang harus memahami tentang murid dan karakter itu berbeda. Makanya sebelum belajar itu ada namanya asesmen. Ini dibacakan Pak visi Ya. guru penggerak ya. Ini di sekolah itu ya. Ini yang di atas visi sekolah SD Negeri 240 garis 6 Sungai Sahut 1 yaitu berbudi luhur, berprestasi, unggul, berakhlak mulia. Ini visi sekolah kita Bapak Ibu yang dipasang di depan paling besar itu yang ada foto Bapak Ibu semua ya. Dan yang kedua itu adalah visi yang saya buat Bapak Ibu yang sudah saya unggah di LMS yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, inovasi, dan berpikir kritis. Apakah ada masukan dari Bapak Ibu terhadap visi yang saya buat? Seperti itu ya Bapak. Ya, betul. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, inovasi, dan berpikir kritis. Itu visi yang saya buat. Apabila ada masukan atau mau ditambahin atau dikurangin, saya persilahkan ke Bapak Ibu untuk memberikan curah pendapatnya. Silakan Bapak Ibu. Dari Bu Las, ada tambahan? Ya, maksudnya dari apa yang dijabarkan Iya. ini kira-kira ada yang Ada kurang tambahan. atau ada tambahan, Iya. silakan gitu. Ya mungkin kalau untuk yang berakhlak mulia ini kan udah Oh, tercapai udah ya, tahu. udah nyambung antara misi-misi Bu Desi sama guru. Terus Mandiri, ada yang di sini mandirinya ya. yang kreatif, tapi mandiri ya Bu. Kreatif itu sama dengan Iya, mandiri. mandiri itu bagus juga sebenarnya kan tidak tergantung gitu. Ya. Mandiri beda-beda. Kalau kreatif dengan mandiri kan beda. Beda, Bu. Beda ya. Kreatif itu dia Kalau menciptakan gitu ya. kreatif itu dia bisa agak besar suaranya. Kalau kreatif itu dia bisa berkolaborasi dengan teman-teman, menciptakan sebuah misalkan kayak karya-karya. Enggak Ya. pasif gitu. Betul. Tapi kalau seandainya hanya mandiri saja, misalkan dia mencerminkan budaya lingkungan, misalkan mengambil sampah tanpa disuruh itu sudah mandiri. Terus misalkan kayak di sini misalkan ada ibadah bersama sholat atau apa, itu termasuk mandiri sini. Jadi kalau ditambah kreatif itu gimana tuh pertanyaan? Kalau mau ditambah kreatif, boleh ya Pak? Boleh, kalau kreatif berarti di situ mulia, mandiri, kreatif. Berarti biar anak itu rajin. Yang itu tadi Pak, yang iptek itu di mana itu? Masuk. Iptek masuk ke mana itu? Karena kalau masuk iptek itu harusnya di paling belakang dia dan iptek. Kalau di situ Unggul dalam itu kan ada unggul tadi kan? Unggul itu kan banyak juga Pak dalam prestasi betul, kan? betul. Tak mulia betul. Berwujudnya itu peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri. Apa itu Pak? Itu Inovasi. Inovasi. Sebenarnya inovasi dengan kreatif itu hampir sama. Sama. Iya. Kalau dia bisa berinovasi berarti dia berkreatif. Berarti nggak bisa kreatif inovasi. Yang iptek Nah, kalau iptek itu tidak, iptek itu berarti dia Bisa. berarti bahwasanya dia sudah mampu menggunakan kayak teknologi. Ya. Misalkan, Harapan kami kan itu kan. Ya, kalau- intinya. mohon maaf kalau di SD ini kemarin pas asesmen itu anak menggunakan komputer atau enggak? Iya. Nah, berarti kan kita sudah memahami bahwa anak itu bisa menggunakan. Iya, tapi belum tentu. tapi kan sesuai kemajuan zaman. Nah, betul. Mungkin kedepannya itu guru udah nggak pakai papan tulis, pakai apa namanya? Iya. TV. Kalau yang peduli terhadap lingkungan tadi masuk mana?
Nah itu nanti yang terakhir apa itu tambahan berbudaya lingkungan gitu atau Ya, maksudnya itu kan harusnya ini nampaknya kurang ya Bu ya. Ya makanya kita inginkan kan kalau dia itu buang sampah dan sembarangan, terus adakan penghijauan. Karena ya kalau peduli dengan lingkungan itu yang pertama adalah penghijauan, terus yang kedua adalah cinta dengan kebersihan, Berarti cinta lingkungan gitu ya Pak. budaya lingkungan aja tuh. Berarti itu tambahnya gini, inovasi betul ya, Wujudnya loh. berpikir kritis. Jauhnya kalau berpikir kritis Selalu apa namanya saya kalau anak SD SD enggak itu. kayak enggak Dan cinta lingkungan itu ada Pak, berpikir kritis diganti cinta lingkungan dong. Bisa, Dan betul. cinta lingkungan. Iya. Karena kalau menurut pandangan saya kalau SD itu berpikir kritis itu sudah terlalu tinggi. SMA itu. Kalau inovasi dan berpikir kritis berarti diganti aja ya Bu Dewi. Inovasi dan berpikir kritis kan inovasi masih Inovasi dan cinta lingkungan. Yang kreatif kan mau sendiri. inovasi. Ya udah masuk tadi. Tadinya Inovasi tadi Pak, kreatif. inovasi, cinta lingkungan dan cinta lingkungan. Enggak usah itu enggak masuk ke dalam itu. Jadi yang berpikir kritis wae. Kalau hukum Dan cinta lingkungan gitu. ya ya gue. Terapan mulia, mandiri, inovasi dan cinta lingkungan. Ini yang saya tulis ya Bapak Ibu, apabila ada yang kurang mohon ditambahin. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, inovasi, dan cinta lingkungan. Kreatif dimasukkan? Gak usah. Udah masuk ke inovasi bulas. Berarti ini udah pas visi saya Bapak Ibu. Yang saya buat terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, inovasi, dan cinta lingkungan. Ada tambahan lagi? Pak Ikun, ada tambahan lagi? Karena kalau kita lihat dengan visi yang di atas itu kan kalau yang berangkat mulia itu udah masuk ke dalam 2 poin yang di atas itu kan. Iya. Berbudi luhur itu termasuk sebenarnya berangkat mulia. Iya. Makanya itu kan. Terus, nah yang di sini kan yang memang agak hilang itu kan prestasinya. Gitu. Kalau unggul menurut saya inovatif itu udah termasuk unggul. Oh dia inovasinya bagus sekali nih, itu udah masuk dalam keunggulan dari sekolah itu. Cuman prestasinya yang tidak ada. Berarti kita masukkan ke visi saya Bapak Ibu, kita lengkapin. Ada unggul dalam prestasi kan yang Pak itu tadi apa ada Betul. ya, Berakhlak mulia, berprestasi, tambahin kata-katanya Pak. mandiri, unggul dalam berprestasi itu aja. Ya berprestasi. Karena berprestasi itu sebenarnya sudah unggul. Iya. Karena kata-kata unggul itu kan menyatakan berakhlak mulia, berprestasi, tambah. Udah pandai prestasi itu udah melebihi semuanya. Dia unggul. Dalam apa ini? Wah, berarti prestasinya bagus. Kan itu ujung-ujungnya. Wah, dia unggul di dalam 2 SN dapat juara 1. Berarti apa? Prestasinya bagus. Iya. Itu larinya. Makanya kalau kita lihat di atas itu berbudi luhur. Sebenarnya berbudi luhur dengan akhlak mulia itu sama. Banyak kata-kata. Iya, terus berprestasi unggul itu sebenarnya jadi satu. Karena orang-orang yang berprestasi pasti dia unggul. Orang yang unggul pasti berprestasi. Wah dia unggul dalam pelajaran ini, prestasinya ini. Ini kan visi sekolah itu Mbak Desi itu yang lama, yang baru udah ada Pak. Dan selama Pak Agus jadi juru penggerak udah kami ubah itu. Oh. Ya, tapi kan berhubung belum sempat ganti apanya itu, apa itu namanya? Papannya Pak. Kalau di itu sudah kami ganti. Berbudi luhur dengan berakhlak mulia ya. Iya. Sinonim ya. Sinonim Pak. Sinonim. Karena Budi luhur. orang sudah berbudi pasti dia berakhlak mulia. Budinya bagus sekali. Oh berarti akhlaknya bagus. Iya. Karena memang ya visi itu seperti ini. Dia tidak banyak, tapi nanti misinya banyak. Misalkan berakhlak mulia itu poinnya berapa? Misalkan taat beribadah, dia bertemu dengan guru salaman atau Menghormati. ya itu poinnya sebanyak itu. Terus mandiri itu apa? Anak itu mempunyai kebiasaan sendiri berkaitan tentang kebersihan
Makanya visi itu Kalau mandiri itu misalnya mentaati tata tertib itu mandiri nggak? Mandiri. Nggak ada ya. Betul. Itu mentaati tata tertib sekolah. Ya, itu mandiri. Pakai praktek gitu. Yang inovasi tadi? Inovasi menciptakan murid yang mampu membuat keterampilan kelompok, menggunakan mampu apa itu inovasi. Belum ada Pak ini. Kalau berpikir kritis, memang kalau tinggi saya untuk anak SD, karena masih SD ini. Kalau inovasi Pak, mereka membuat apa? Nampaknya kalau di SD belum ada gitu. Membuat inovasi kan dia harusnya kan mempunyai, oh saya akan merancang sebuah ini gitu kan? Bukan? kalau inovasi bukan seperti itu, bukan harus seperti itu, Bu. Inovasi itu misalkan sebagai contoh, misalkan kita berbeda lingkungan. Oh, anak-anak SD ayo kita membuat kompos sampah. Itu inovasi. Itu benar. Apalagi mohon maaf, karena di sini banyak bumbung apa namanya kayak itu inovasinya banyak, misalkan kayak oh ya kita membuat apa namanya bibit tanaman-tanaman. Antara yang berdiri kritis itu yang berdiri kritis itu yang benar wah menciptakan ini kayaknya ya. Kalau untuk kalangan anak SD itu menciptakan ada apa? Mungkin kalau ada gambaran ini kan popnya judulnya ini kan visi guru penggerak. Atau mungkin misalnya guru-guru penggerak yang lain itu kira-kira bisa support enggak? Guru-guru Sesuai dengan yang kita sekolah masing-masing. Itu sekolah masing-masing. Khusus dari Bu Desi Ya, saja. khusus dari Bu Desi saja. Jadi setiap guru penggerak di sekolah masing-masing itu mempunyai visi sendiri-sendiri yang berbeda. Berbeda. Tidak sama. Tidak sama. Ya, makanya kita Itu kan disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Oh, kepengennya sekolahnya kita Oh, pakai apa toh? Benar. Mungkin di sana karena udah alat teknologinya banyak, pengen seperti ini lagi. Iya. Iya, betul. Enggak sama. Enggak. Enggak. Jadi yang tadi berarti Ya, jadi yang sudah diperbaiki, visi dari Desi sudah disempurnakan oleh Bapak Ibu semua. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, mandiri, inovasi, dan cinta lingkungan. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selanjutnya Pak. Sampai apa itu? Zatnya itu. Prakasa Pembangunan. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu prakasa perubahan. Di sini mengembangkan pembelajaran inovatif untuk menciptakan peserta didik yang kreatif dan mandiri dengan memanfaatkan lingkungan belajar di sekolah. Jadi kira-kira dari visi yang tadi itu sudah pas atau belum dengan prakasa perubahannya itu? Maksudnya itu kedepannya itu kedepannya sesuai gitu. Dalam arti kalau ini tadi kan mencakup dari visi Bu Desi tadi kan. Nah, nanti berkaitan tentang pemanfaatan lingkungan, kan kita sudah cinta lingkungan itu harus. Ini di prakasa perubahannya diganti juga Pak kalau misalnya ada masukan dari Bapak Ibu yang lain. Iya, kan sesuai dengan itu. Kan udah pas memanfaatkan lingkungan belajar sekolah. Iya Bu. Kan Agak nyambung nambah. contohnya kan kita membuat pupuk ya. Iya. Kan lingkungan belajar sekolah itu kan ini pohon-pohon dong. Nah, Pohon-pohon itu kan daun-daunnya itu kan kan benar. dibuatkan Nyambung. pupuk tadi kan. Iya. Berarti kan memanfaatkan lingkungan belajar sekolah. Nah. Dari hasil pupuk tadi kita misalnya kemarin kan mau nanam apa kayak bunga di polybag gitu loh, kayak gitu pupuknya tadi. Itu bagus Bu, dalam arti dengan Sesuai visi dengan selain kreatif dan mandiri. sesuai dengan visi itu dan itu apa yang sudah disampaikan tadi sudah berjalan di sekolah ini terutama dalam pupuk kompos itu Ya. itu bisa mengikuti kayak program kayak Adiwiyata usulkan ke DLH gitu. Tapi belum berhasil kemarin. Masih Masih belum berhasil. Belajar lagi. Ya, masih belajar lagi. Belum berhasil Belum masih diangkat. buat pupuknya itu. Ya, belum berhasil. Nggak jadi kemarin. Masih kita unding lagi nih apa bumbunya apa tuh bahannya itu kan. Kalau bahannya itu sebenarnya hanya pakai MP4. Iya, kemarin tuh kami latih sendiri, latih sama gula. Ternyata kan Berarti empat keren ada bagus. dibeli di Betul.
betul. Ada Iya. ternyata, makanya mau praktekkan nanti tahun ini kalau acara baru. Itu bagus, itu dipraktekkan, nanti didokumentasikan. Iya. Kedepannya siapa di sini kombinasi datanya, lapor aja ke DLA. Kalau dulu itu enak dengan Pak Adi saya dulu waktu itu. Sekarang kan Pak Adi sudah di GDK. Nantinya itu kalau nggak salah itu Pak Tommy atau Pak itu mengajukan ke situ, nanti dikonfirmasikan. Jadi luar biasanya Bapak Ibu kalau kita itu ada kerjasama dengan seperti itu. Misalkan wah di sekolah kita tong sampah nggak ada, kita ngajukan kita dikasih. Nah kalau kita pakai dengan anggaran bos terus wah habis untuk ini. Saya seperti itu. Di SMA saya itu ada kayak kolam gitu, kami ya MOU-nya ke dinas perikanan, saya minta gitu. Terus di sekolah saya di belakangnya kan ada lokasi-lokasi untuk anak-anak nanam sayuran dan sebagainya. Saya kerjasama dengan Balai Penyuluhan Pertanian. Iya. Saya minta bibitnya. Bibitnya itu penting kan? Iya, saya minta gitu. Karena kalau kita itu tadi menegaskan bahwa ini kayaknya terlalu berat. Ya, itu luar biasanya kalau saya dalam arti isi sekolah ini memang ada tentang cinta lingkungan tadi itu sangat luar biasa. Karena memang sekarang tuh anak itu dalam arti cinta lingkungan sangat minim. Bagaimana Bapak Ibu, ini prakasa perubahan yang saya buat, yaitu mengembangkan pembelajaran inovatif untuk menciptakan peserta didik yang kreatif dan mandiri dengan memanfaatkan lingkungan belajar di sekolah. Apakah ada yang ditambahkan? Ini berkaitan inovasi tadi itu. Iya. Sudah pas. Bagaimana Pak? Lanjut. Terima kasih Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu pada modul 1.3 kita diberi materi yaitu tahapan Bagja, di mana di sini yang pertama yaitu buat pertanyaan. Artinya merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Yang A atau ambil pelajaran artinya mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah. Yang ketiga yaitu G atau gali mimpi, artinya menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu J atau jabarkan rencana, artinya merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Yang terakhir yaitu A atau atur eksekusi, yang artinya memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan Bapak Ibu ajak, dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Itu tahapan Bagja Bapak Ibu. Ini yang saya buat ini perilaku guru dan murid, yaitu di sini yang kita harapkan yaitu guru masuk tepat waktu, yang kedua yaitu ramah kepada murid, yang ketiga mengajar dengan menyenangkan, yang keempat orang tua yang mendampingi anak, yang selanjutnya murid yang disiplin dan sopan kepada guru, selanjutnya mengamalkan sikap religius sesuai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir berkolaborasi guru, orang tua dan siswa. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Apakah setuju Bapak Ibu? Ini perlu kesimpulan yang terakhir Bapak Ibu. Di sini yang saya tuliskan pada kesimpulannya yaitu visi dari SD Negeri 240 /6 Sungai Sahun 1, yaitu berbudi luhur, berprestasi, unggul, berakhlak mulia. Sekolah SD Negeri 240 /6 Sungai Sahun 1 memiliki visi yang sudah sangat jelas dan sudah terbukti membawa peserta didik yang berakhlak mulia, berbudi luhur, berprestasi, dan unggul. Misi dari SD Negeri 240 yaitu membentuk insan didik berbudi pekerti luhur, beriman dan bertakwa. Yang kedua, menumbuh kembangkan kompetensi siswa mencapai keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, membudidayakan lingkungan yang bersih, asri, indah, dan nyaman.
kesimpulannya dari sekolah. Misi sekolah. Misi. Nah, yang bawah itu misinya itu ya. Memang misi sekolah yang dulu itu. Misinya itu. Karena kan biasanya kalau misi itu sesuai dengan bukti dari misi itu. Iya. Makanya Makanya kuliah itu apa? Terus prestasinya itu apa yang diinginkan gitu kan. Misalkan menciptakan murid dengan pembelajaran perbahasaan bisa menambah tingkat apa gitu. Makanya saya agak bingung yang terakhir budaya lingkungan. Di atasnya misinya nggak ada lingkungan, berbahaya ada lingkungan itu. Misi itu yang diharapkan sudah Pak. Misi itu yang diharapkan atau mungkin yang sudah terjadi? Misi itu apa yang akan terjadi atau yang sudah dilakukan? Misi itu yang kita harapkan. Ya, visi itu jabaran yang kita kerjakan. Jadi misalkan saya misinya itu apa, berprestasi. Misinya atau yang ingin kita kerjakan, misalkan mendidik anak dalam hal pembelajaran untuk meningkatkan prestasinya. Terus yang kedua misalkan membuat bimbingan anak berkaitan pembelajaran OSN. Nah itu visinya. Jadi ya. Pak, ini kan kemarin dari tambah dengan bintang lingkungan, cuma itu kan lama mungkin. Sudah dengan Pak Agus sudah diganti, cuma kebernya aja yang belum diganti. Gitu. Saya mau itu jadi. Saya lupa konfirmasi. Tadi malam. Mohon maaf ya Bu Dewi. Enggak apa-apa kan makanya. Kalau kemarin sudah dari ganti Pak Agus bintang lingkungan sudah. Karena dari bawah tadi kan asri, nyaman dan benar, karena kalau dikatakan ada namanya asri, nyaman itu berarti sudah lingkungan. Harusnya di dalam visi itu tetap ada namanya cinta lingkungan atau budaya lingkungan. Nah, maksud dari sini tadi bukan kesimpulan dari Mbak Desi dong. Ini bukan. Kan dari SD. Iya, betul. Dari SD. Ini dari SD. Ya. Kalau yang dari tadi kan dari tambah dari Iya, betul. betul. Jadi alhamdulillah visi itu memang sudah dirubah gitu dari SD yang lama, maksudnya dari SD yang lama. Zaman Pak Agus kemarin kita ada tahun dari Pak Agus juga kan. Cuma karena ini kan belum diganti itunya, kebernya itu belum diganti. Karena memang orang tua itu ingin menyekolahkan anak itu tetap yang dilihat itu memang dari visi sekolah itu. Kira-kira visi sekolah itu bagus nggak? Kalau nggak bagus pasti orang sekolah sana aja visinya bagus. Kalau misi itu sebanyak-banyaknya boleh itu. Nah, ya misi itu memang harus yang kita jalankan. Kalau misi itu ya planningnya itu seperti ini, misinya harus kita gerakkan. Contohnya, misinya misalkan apa, disiplin. Itu bawahnya menciptakan apa, memberikan pembelajaran kepada murid yang disiplin. Tetapi sebenarnya nggak disiplin, tapi nggak tercapai misinya itu. Jadi gimana caranya ada disiplin? Benar. Alhamdulillah luar biasa kalau sudah diubah sudah bagus kemarin. Cuma belum ditambah lagi. Luar biasa. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semangatnya Bapak Ibu semua. Demikian langsung ditutup ya Pak dengan doa. Ya, saya menyampaikan. Bapak, saya kembalikan ke Bapak Maman apabila ada tambahan, saya persilakan. Coba lihat tadi visinya. Visi yang punya. Tidak, yang sudah kita rombak tadi. Oh. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pada kesempatan siang hari ini kita sudah berdiskusi berkaitan tentang visi dan prakasa perubahan sekolah. Adapun yang sudah kita dapatkan dari visi yang kita diskusikan di sini yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, prestasi, mandiri, inovasi, dan cinta lingkungan. Dari apa yang sudah kita bahas di sini, Bapak Ibu, kalau seandainya nanti pada saat ingin menjabarkan berkaitan visi ini dengan rekan-rekan Bapak Ibu guru lainnya, silakan. Kalau seandainya tidak juga tidak apa-apa. Dalam arti apa?
visi ini tidak harus digunakan di sekolah Bapak Ibu. Karena ini hanya sebagai pembelajaran bagaimana kita bisa membedah visi sesuai yang kita harapkan untuk peserta didik kita di masa yang akan datang. Seperti itu. Karena kemarin pernah saya ke sekolah itu sampai gurunya itu mohon maaf bilang seperti ini, masa tiap CGP selalu ganti visi? Tidak. Jadi ini hanya pembelajaran berkaitan guru penggerak, bagaimana kita merubah sebuah visi untuk menciptakan murid yang memang yang kita harapkan ke depannya. Jadi luar biasa sekali berkaitan tentang apa yang sudah kita diskusikan di sini. Saya selaku pengajar praktek sangat luar biasa kepada Bapak Ibu, apresiasi dari saya, dan juga saya juga mohon maaf kepada Bapak Ibu guru di sini apabila mengganggu waktu dalam hal pembelajaran dan sebagainya. Saya selaku pengajar praktek Bapak Ibu mohon maaf sekali karena memang ini adalah tugas dari Ibu Desi selaku calon guru penggerak berkaitan tentang visi dan prakasa perubahan. Seperti itu Pak Dasatikun. Saya mohon maaf sekali mungkin menyita waktu. Apalagi kalau saat dalam pembelajaran, harusnya saya ngajar, saya nggak ngajar seperti itu. Tapi alhamdulillah pada saat kegiatan ini yang ujian itu hanya kelas 6. Alhamdulillah sekali. Tapi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah membantu berkaitan apa yang Bu Desi sampaikan, apa yang Bu Desi jabarkan untuk visi di dalam program guru penggerak ini. Dan alhamdulillah ternyata Bapak Ibu guru antusias berkaitan tentang bagaimana merubah visi untuk sekolah ini. Nah, saya sebenarnya ingin nanti Bu Desi dari visi ini juga nanti Bu Desi melampirkan visi yang ada di sekolah dan yang memang akan diterapkan di sekolah gitu. Kenapa? Kami selaku pengajar praktek itu memang diminta Bapak Ibu oleh BGP apa yang sudah diterapkan berkaitan visi di sekolah itu sesuai atau tidak dengan bentuk merdeka belajar atau merdeka mengajar, karena sekarang sudah kurikulum merdeka gitu. Nah, karena kalau kurikulum merdeka itu sekarang itu tidak boleh yang ada namanya kekerasan. Makanya sekolah itu harus ada poster bullying, harus ada, wajib ada. Apalagi nanti kalau akreditasi, kalau tidak ada itu masalah itu. Kalau akreditasi harus ada poster bullying. Nah, karena sekarang itu lagi marak-maraknya tentang bullying, marak-maraknya sekali. Nah, jadi itu sedikit gambaran dari saya. Terima kasih sekali. Pokoknya tidak henti-hentinya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah membantu berkaitan tentang program guru penggerak di sini, yaitu Bu Desi tentang prakasa perubahan dari visi Bu Desi. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan dan alhamdulillah sudah terwujud visi yang sudah Bu Desi jabarkan. Nah, nanti saya juga minta notulennya berkaitan apa yang sudah dibahas di sini. Karena pada saat sesuatu kalau rapat itu pasti ada notulennya, hasilnya apa dan bagaimana. Nah, nanti saya minta notulennya itu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Meskipun mohon maaf sekali lagi kalau mungkin saya dalam berbicara Bapak Ibu kurang begitu berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Jadi hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak yang telah memberikan sambutan atau ucapannya. Acara selanjutnya yaitu doa ya Pak ya. Pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Dasikun. Kepada Bapak saya persilakan.
Ya baiklah, pada Bapak sekalian mari kita berdoa bersama-sama. Mungkin di dalam acara ini mungkin nanti Bapak Ibu masih ingin melanjutkan aktivitasnya, atau mungkin nanti pada Bapak Maman Suryatman meninggalkan tempat ini dan mungkin menuju ke rumah atau ke tempat yang lain, Pak. Semoga diberikan keselamatan. Allah SWT selalu bersama Bapak. Mari kita berdoa bersama-sama. Inilah kata Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa awalin wa lakrin wa sallim radhiyallahu ta'ala anna ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamdan wa kabir masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna warhamna wa anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana min masyaitan wa ta'ala al-abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa inna sabaquna bil iman wa la taj'al qulubana ila alladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wa min al-ahya'i min ba'd innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan qabla al-maut wa maghfiratan qabla al-maut. Allahumma habib alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa rahmatan qabla. Allahumma la tudhi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Deskun yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu. Oh iya, absennya ya Pak ya? Iya, dikelilingkan. Demikianlah Bapak Ibu penjabaran saya tentang visi dan prakasa perubahan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu. Saya mohon bimbingan, arahan, saran ataupun kritikan saya terima demi memajukan untuk diri saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangannya Bapak Ibu. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon izin kita foto bersama di depan sini ya Pak ya. Di depan dulu ya Bapak Ibu untuk semuanya ikut berfoto. Nah sekarang itu dokumentasi. Oke.